wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. DKM Al-Fauzin beserta jajaran yang saya hormati, segenap para alim ulama, para kiai, para asatiz yang saya muliakan, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin jamaah sholat isya, insyaallah sholat tarawih, yang semoga kita sama-sama dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini 4 hari berlalu sudah kita melaksanakan Syahur Ramadan. Ada juga yang sudah 5 hari melaksanakannya. Tak perlu kita risaukan dan tak perlu kita ributkan. Yang perlu kita risaukan yang sampai 4 hari masih belum puasa juga. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah penggalan cerita. Mudah-mudahan bisa membawa hikmah dan kita ambil sebagai pelajaran atas jalan hidup kita. Tak perlu kita bahas tokoh-tokoh yang saya sampaikan dalam cerita ini. Suatu ketika sang malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, beberapa hari yang lalu saya masih dengarkan senandung dari seekor burung pipit yang hinggap di ranting yang kering. Dari lisannya memuji namamu, mengucap asmamu dengan begitu indah. Tapi beberapa hari ini kemana? Tak ada suaranya yang menyanjungmu, tak ada lagi terdengar suara memujimu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, sebentar lagi kau akan tahu jawabannya. Karena sebentar lagi burung pipit itu akan datang dan hinggap di ranting yang biasa dia singgahi." Betul saja, ma'asyiral muslimin rahimahullah, beberapa saat datanglah burung pipit dan hinggap di ranting yang kering tersebut, tapi tak bersuara. Tak ada senandung puji dan puja atas Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya terdiam 1000 bahasa. Kata Allah, "Coba kau tanyakan wahai malaikat kepada burung pipit tersebut." Ditanyakanlah, "Wahai burung pipit, mana suara merdumu yang menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat terdengar? Gerangan apakah yang membuat engkau terdiam, atau engkau sedang kecewa, patah hati atau sebagainya?" Kata sang burung pipit menjawab, "Bagaimana tidak aku sakit hati, aku tidak kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku sedang tertidur lelap di sarangku, tiba-tiba Allah hempaskan sarangku hingga terpental dan porak-poranda, kemudian aku pun terbang begitu jauh. Padahal sarang itu adalah tempatku satu-satunya, harta yang aku miliki satu-satunya, sehingga tak ada lagi harta itu." Lalu kata Allah Subhanahu wa taala sambil tersenyum, mungkin bahasa kita, Allah katakan, "Wahai burung pipit, sesungguhnya ketika engkau tidur dengan lelap, ada seekor ular besar yang sedang mendatangimu, dan saat
saat itu siap untuk menerkam. Dan seandainya aku tidak hempaskan sarangmu, maka saat ini pasti kau sudah tiada. Menyadari hal itu, burung pipit langsung menangis sejadi-jadinya, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghempaskan milik satu-satunya, seakan-akan Allah jahat, seakan-akan Allah zalim kepadanya. Tapi dia sadari setelah diceritakan semua itu, maka dia menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu tak pernah henti lagi sang pipit untuk senantiasa memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suaranya yang merdu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, artinya apa? Kita sebagai manusia sering melakukan hal-hal seperti ini. Ketika kesulitan melanda, musibah datang menimpa, seakan-akan Allah sedang zalim kepada kita, Allah tak lagi sayang kepada kita. Padahal ketika musibah itu datang, kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing. Karena ketika musibah melanda, ujian menimpa, hanya ada 3 hal yang terjadi. Pertama, Allah ingin mengangkat derajat kita di hadapan-Nya. Kita sebagai ahli-ahli ibadah, boleh jadi Allah akan mengangkat derajat kita dengan datangnya musibah, dengan datangnya ujian tersebut. Tetapi buat orang-orang yang 50-50, STNJ bahasanya Pak, sholat tekun maksiat jalan, rajin ke masjid, rajin juga maksiat, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan, hei manusia, kau sering melakukan kezaliman tapi juga taat beribadah kepadaku, segeralah kembali kepadaku, sadari itu sampai semua itu. Dan kadang-kadang sekali lagi kita sering menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang Allah mengingatkan dengan cara yang begitu lembut. Kita kadang-kadang tak tergerak hati kita. Bukan mustahil Allah memberikan teguran dengan cara yang lebih berat untuk kita, agar kita kembali. Berarti Allah sedang sayang kepada kita. Tapi ketika kita orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingkari segala nikmat-nikmatnya, bukan mustahil ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan yang mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang penuh kesadaran bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa tahan dalam ujian tersebut dan tak lupa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi memasak sayur masih hangat, enak dimakan. Hidup ini harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.